Halo teman-teman, kenalin, saya dari ruang kesendirian. Pada malam ini saya bikin video perdana saya di channel Kesunyian Malam, YouTube saya sendiri. Buat kalian yang suka kesepian dan kesunyian, berarti sama saya. Kalian bisa cerita di channel ini dengan cara komen. Saya buat channel ini untuk mengungkapin semua keluh kesah saya ketika dimana kondisi itu tidak bisa diceritakan ke siapapun, dan ini adalah satu cara saya untuk mengungkapkan semuanya. Dan buat kalian yang punya kisah sama seperti saya, nantinya aku akan cerita beberapa cerita yang pernah aku alami di masa mulai kebingungan, putus asa, dan lain-lain. Dan kalau kalian emang mau mantengin video ini terus, kalian bisa subscribe ya, dan tekan tanda loncengnya biar kalian tahu kapan saya upload video lanjutannya. Baik, buat di video perdana ini saya akan mengungkapkan pengalaman saya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah ngalamin juga dimana diri ini ngerasa bingung banget ketika kita dikasih dua pilihan yang semuanya itu akan jadi beban buat kita ke depannya gitu ya. Dan ini pernah aku alamin ketika aku di masa SMK atau SMK ya, yang kalian SMA juga boleh. Mungkin ada yang sama dengan kisah ini. Dan terus pasti kalian ngalamin dong yang namanya pergaulan di SMK, SMA ya. Kalian punya banyak teman yang punya karakter beda-beda gitu ya. Ada yang pendiam, pinter, sampai ada yang melucu tingkat dewa gitu, yang sukanya bercanda terus. Nah itu adalah gue alamin itu semua pada masa gue SMK. Kelas 3 SMK gue mikir sih, mungkin kalian juga ada yang pernah mikir kayak gini, enak ya kalau misalnya udah lulus tinggal kerja, gak usah bemadin orang tua lagi, bahagiain orang tua. Bener kan? Dan aku juga pernah mikir kayak gitu. Dan ketika itu aku pikir setelah nanti lulus, kehidupan kedepannya itu tinggal kerja, enak, terus gak harus usahain orang tua, terus nantinya bakal jadi kayak sukses gitu ya. Mungkin ya kalian pasti ngalamin hal itu. Tapi ketika hal itu kita pikirkan, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan juga tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan ketika sudah lulus, disitulah mulai titik kebingungan tertinggi derajat manusia, dikasih bingung yang amat sangat susah diputuskan. Dan pada masa itu gue bingung banget, yang dimana di masa gue mau lulus gue udah mikir enak, tiba-tiba ketika mau lulus gue dikasih pilihan. Yang pertama, gue harus ngelanjutin pendidikan gue buat ngangkat derajat keluarga gue sendiri, yaitu harus lanjutin ke perguruan tinggi untuk ngejar cita-cita, untuk ngejar semuanya. Tapi di sisi lain, kita lihat kondisi ekonomi yang tidak mendukung untuk semuanya bisa terjadi. Gue harus bisa kerja, harus bisa jadi tulang punggung keluarga, karena gue anak laki-laki kedua dari 3 bersaudara. Mungkin ada yang sama ya. Pada saat itu gue merasa di titik paling bingung banget. Yang dikasih dua pilihan itu sebetulnya cukup mudah untuk dipilih, tapi ketika kita salah, nantinya akan menjadi masa depan yang sulit ke depannya. Buat teman-teman yang pernah ngalamin hal ini gimana sih? Barangkali kalian punya saran buat teman-teman yang sekarang di SMK, mungkin yang lagi mengalami juga. Kalian bisa komen-komen ya di channel ini supaya orang-orang yang ngalamin sama seperti kita, mereka bisa ngambil hikmah dari setiap komenan yang kalian berikan. Kalian mau nentuin kemana nih? Dan mulai lanjut ya teman-teman. Tadi gue udah mulai bingung. Di titik terbingung itu pasti harus ada yang dipilih gitu ya, buat melanjutin kehidupan kita ke depannya.
Dan kita tidak akan tahu ketika kita memilih salah satu jalan, kita nggak akan tahu kedepannya akan seperti apa. Pada masa itu, aku mulai memutuskan untuk melanjutkan kuliah, dan setidaknya aku akan coba berusaha untuk bisa kerja, bisa kuliah sambil kerja, agar semua pilihan itu bisa aku lakuin semuanya. Jadi kalau menurut aku ya, gini ya, kalau kita dikasih dua pilihan dan emang kitanya mampu dan kuat menjalankan dua pilihan tersebut, kenapa enggak gitu, kenapa enggak nyoba aja gitu. Jadi akhirnya gue coba hal itu, kita coba, dan akhirnya gue masuk kuliah, gue coba semuanya, gue kuliah sambil kerja, walaupun ya memang itu berat banget, nggak ada waktu buat apapun itu. Gue nggak ada waktu buat main kayak orang-orang yang emang di masanya. Gue nggak ada waktu buat kayak orang-orang yang sering main-main gitu ya sama ceweknya, dan masalah cewek gue nggak kepikiran ke situ. Yang gue pikirkan itu masa depan gue harus bisa pendidikan tinggi, angkat derajat orang tua sambil kerja biar bisa nanggung semuanya, karena gue anak laki-laki. Dan buat kalian yang sama dengan gue anak laki-laki, harus tetap kuat dan tegar kalau dikasih kebingungan ya. Jadi buat kalian yang lagi di posisi yang gue ceritain tadi, khususnya gue sendiri gitu ya, atau kalian yang lagi mengalami hal tersebut, tetap semangat ya brother, karena itu adalah pertama kita memulai hidup nyata. Karena semuanya yang sebelum dari hal itu adalah hanya drama-drama belaka, hanya opening dalam suatu film. Kalian tahu kan opening dalam suatu film itu seperti apa? Yang hanya menceritakan masa kecil dan kesenangan pribadi. Tapi pada masa kebingungan itu kalian keluar dari sekolah menengah kejuruan atau menengah atas ya. Nah, itu adalah masa pertama kalian akan mulai hidup yang sebenarnya. Udah mulai mikirin gimana gue harus punya uang, udah mikirin gimana kedepannya gue jadi apa, udah mikirin gue nantinya bakal gimana. Dan itu semua harus kita lalui, dan ini adalah awal bukan akhir. Kadang kita mikir setelah lulus itu adalah akhir dari pendidikan, akhir dari perjuangan. Tapi ini enggak bro, ini enggak, ini adalah awal dari kehidupan yang nyata. Dan mungkin bagi sebagian orang bakal merasa ketika dikasih dua pilihan ini bakal merasa capek, lelah, karena pada posisi ini baru dimulai kisah kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Jadi menurut gue ini adalah mulai kehidupan yang sebenarnya, yang dimana kita harus bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, keputusan hidup sendiri. Pokoknya semangat deh buat kalian. Ini adalah awal bukan akhir. Kalian harus ingat, ini adalah awal bukan akhir. Kalau kalian ngerasa ini adalah akhir, itu salah banget. Ini adalah awal kalian memulai kehidupan. Mau seperti apa kalian ke depannya. Jadi gue juga sekarang udah mulai sadar bahwasanya ini adalah dunia yang nyata. Gue udah mulai ngerasain gimana sakitnya cari uang. Gue udah mulai ngerasain gimana capeknya belajar. Gue udah ngerasain gimana perihnya drama kehidupan dunia. Walaupun ya skenario-nya udah ada yang ngatur, tapi kita harus belajar berjuang untuk melanjutkan semuanya. Jadi kita jalani kesulitan di awal. Kalau menurut gue ya, kalau menurut saya, mau gimana lah, lo mau ngambil apa, manggil apa aja bebas lah. Kalau menurut saya sih, jadi gini loh, lebih baik kesulitan di awal daripada nanti hidupnya bakal jadi kegagalan di akhir. Karena setiap ada kesulitan pasti nantinya ada kebaikan di depannya. Jadi kalau menurut gue ini adalah hal yang paling bermakna dalam hidup. Karena kenapa? Gue dikasih tantangan yang amat berat menentukan satu keputusan, dan gue sadar bahwasanya ini adalah awal yang menantang. Maka kedepannya gue akan terus berjalan, terus berdiri buat ngelesain semua kehidupan ini. Kita jangan tambah episode-episode penderitaan lagi. Kita tinggal berusaha untuk menghilangkan episode tersebut hingga di akhir episode.
Jadi buat kalian yang sama ceritanya kayak gue, tetap semangat ya, walaupun kesulitannya tingkat dewa gitu ya, kalau bisa disebutkan itu adalah tingkat dewa banget gitu. Kita susah buat menentukan semuanya. Pesan dari gue sih sedikit ya buat kalian yang sama mengalami hal ini. Kalau nggak sulit awalnya, takutnya akhirnya yang sulit. Jadi kita jalani kesulitan di awal, memulai hidup, agar di akhir masa hidup kita merasakan ketenangan dan kesenangan, kegembiraan, karena kita udah ngalamin sulit di awal. Dan gue percaya kalian yang dengerin video ini adalah orang-orang hebat yang bisa ngelaluin semuanya. Mungkin ini adalah channel perdana gue, semoga bermanfaat. Kalian bisa komentar, atau ada yang sesama dengan gue ceritanya, kalian boleh komentar, kasih gue saran buat ngelalui semuanya. Jangan lupa semangat, jangan lupa ngopi ya kawan, karena kopi adalah teman setia dalam kehidupan. Terima kasih, selamat tidur.